Mengenal diri sendiri adalah awal dari semua kebijaksanaan. Ini adalah tanda dari pikiran yang terdidik untuk dapat menghibur pikiran tanpa menerimanya. Apa itu teman? Satu jiwa berdiam dalam dua tubuh. Harapan adalah mimpi yang terjaga. Kebahagiaan bergantung pada diri kita sendiri. Mendidik pikiran tanpa mendidik hati bukanlah pendidikan sama sekali. Tidak ada pikiran besar yang pernah ada tanpa sentuhan kegilaan. Berharap menjadi teman adalah pekerjaan yang cepat, tetapi persahabatan adalah buah yang matang secara perlahan. Kebahagiaan adalah makna dan tujuan hidup, seluruh tujuan dan akhir dari keberadaan manusia. Untuk menghindari kritik, katakan apa-apa, jangan lakukan apa-apa, jadilah apa-apa. Seorang teman untuk semua adalah teman untuk tidak ada. Kesabaran itu pahit, tapi buahnya manis. Mereka yang mendidik anak-anak dengan baik lebih dihormati daripada mereka yang melahirkan mereka. Karena ini hanya memberi mereka kehidupan. Itu adalah seni untuk hidup dengan baik. Untuk memahami adalah menderita. Dia yang telah mengatasi ketakutannya akan benar-benar bebas. Yang berpendidikan berbeda dari yang tidak berpendidikan, seperti halnya yang hidup berbeda dari yang mati. Mereka yang tahu, lakukan. Mereka yang mengerti, mengajar. Siapapun yang senang dalam kesendirian adalah binatang buas atau dewa. Saya menganggap dia lebih berani yang mengatasi keinginannya daripada dia yang menaklukkan musuh-musuhnya. Karena kemenangan tersulit adalah atas diri sendiri. Penawar untuk 50 musuh adalah satu teman. Tujuan seni adalah untuk mewakili bukan penampilan luar dari sesuatu, tetapi signifikansi batin mereka. Kemiskinan adalah induk dari revolusi dan kejahatan. Tidaklah cukup untuk memenangkan perang, lebih penting untuk mengatur perdamaian. Orang yang berpikiran tinggi harus lebih peduli pada kebenaran daripada apa yang dipikirkan orang. Kesenangan dalam pekerjaan menempatkan kesempurnaan dalam pekerjaan. Belajar bukanlah permainan anak-anak. Kita tidak bisa belajar tanpa rasa sakit. Saya memperoleh ini dengan filosofi. Saya melakukan tanpa disuruh. Apa yang sebagian orang terpaksa lakukan oleh ketakutan mereka terhadap hukum. Seekor burung layang-layang tidak membuat musim panas. Begitu juga satu hari yang cerah. Sama halnya satu hari atau waktu singkat. Kebahagiaan tidak membuat seseorang sepenuhnya bahagia. Untuk menulis dengan baik, ekspresikan diri Anda seperti orang biasa, tetapi berpikirlah seperti orang bijak. Semua tindakan manusia memiliki satu atau lebih dari 7 penyebab ini: kebetulan, alam, paksaan, kebiasaan, alasan, hasrat, dan keinginan. Keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Untuk hal-hal yang harus kita pelajari sebelum kita dapat melakukannya, kita belajar dengan melakukannya. Pada saat-saat tergelap kita
kita harus fokus untuk melihat cahaya. Energi pikiran adalah inti dari kehidupan. Tidak selalu sama untuk menjadi orang baik dan warga negara yang baik. Kecerdasan adalah penghinaan terpelajar. Tanpa teman, tidak ada yang mau hidup, bahkan jika dia memiliki semua barang lainnya. Dia yang tidak bisa menjadi pengikut yang baik, tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. Aku menganggap dia lebih berani yang mengalahkan keinginannya daripada dia yang mengalahkan musuhnya. Martabat tidak terdiri dari memiliki kehormatan, tetapi dalam kesadaran bahwa kita layak mendapatkannya. Semua manusia pada dasarnya menginginkan pengetahuan. Semakin banyak Anda tahu, semakin Anda tahu bahwa Anda tidak tahu. Semua pekerjaan yang dibayar menyerap dan menurunkan pikiran. Kebahagiaan adalah keadaan aktivitas. Orang bijak berbicara ketika mereka memiliki sesuatu untuk dikatakan. Orang bodoh berbicara karena mereka harus mengatakan sesuatu. Kemalangan menunjukkan mereka yang tidak benar-benar berteman. Belajar adalah perhiasan dalam kemakmuran, perlindungan dalam kesulitan, dan bekal di hari tua. Semua orang harus berusaha untuk mengikuti apa yang benar dan bukan apa yang ditetapkan. Alam tidak melakukan apapun dengan sia-sia. Seorang teman adalah diri kedua. Kita berperang agar kita bisa hidup damai. Karakter hampir bisa disebut sebagai sarana persuasi yang paling efektif. Dalam semua hal alam ada sesuatu yang luar biasa. Hukum adalah akal yang bebas dari gairah. Pria hebat selalu memiliki sifat yang awalnya melankolis. Rahasia humor adalah kejutan. Tujuan orang bijak bukanlah untuk mengamankan kesenangan, tetapi untuk menghindari rasa sakit. Di mana bakat Anda dan kebutuhan dunia bersilangan, di sana terletak panggilan Anda. Komedi bertujuan untuk menggambarkan laki-laki sebagai lebih buruk, tragedi sebagai lebih baik, daripada dalam kehidupan nyata. Filsafat bisa membuat orang sakit. Satu-satunya negara yang stabil adalah negara di mana semua orang sama di depan hukum. Melalui disiplin datang kebebasan. Ia adalah sahabatnya sendiri dan menikmati privasi. Sedangkan orang yang tidak memiliki kebajikan atau kemampuan adalah musuh terburuknya sendiri dan takut akan kesendirian. Keberanian adalah kualitas pertama manusia karena kualitas itulah yang menjamin orang lain. Waktu menghancurkan segalanya, semuanya menjadi tua di bawah kuasa waktu dan dilupakan melalui selang waktu. Puisi lebih halus dan lebih filosofis daripada sejarah, karena puisi mengungkapkan yang universal, dan sejarah hanya yang khusus. Kita tidak boleh pengecut atau gegabah, tetapi berani. Pemuda mudah tertipu karena cepat berharap. Manusia menciptakan dewa-dewa menurut gambar mereka sendiri, tidak hanya dalam hal bentuknya,
tetapi juga dengan cara hidup mereka. Plot adalah karakter yang diungkapkan oleh tindakan. Jika hal-hal tidak berjalan seperti yang kita inginkan, kita harus mengharapkannya seperti yang terjadi. Kebahagiaan adalah milik diri sendiri. Pria memperoleh kualitas tertentu dengan terus-menerus bertindak dengan cara tertentu. Anda menjadi adil dengan melakukan tindakan yang adil. Berwatak dengan melakukan tindakan yang sopan. Berani dengan melakukan tindakan yang berani. Apapun yang ada dalam kekuatan kita untuk melakukan juga terletak di dalam kekuatan kita untuk tidak melakukannya. Demokrasi muncul dari pemikiran manusia bahwa jika mereka sama dalam hal apapun, mereka sama secara mutlak. Semua orang yang merenungkan seni mengatur umat manusia telah diyakinkan bahwa nasib kerajaan bergantung pada pendidikan kaum muda. Ini adalah tanda orang yang berpendidikan untuk dapat menghibur pikiran tanpa menerimanya. Sahabat terbaik adalah pria yang dalam mendoakanku mendoakannya demi aku. Keunggulan moral muncul sebagai hasil dari kebiasaan. Kita menjadi adil dengan melakukan tindakan adil. Berwatak dengan melakukan tindakan moderat. Berani dengan melakukan tindakan berani. Kebajikan-kebajikan ini terbentuk dalam diri manusia melalui perbuatannya. Kebaikan manusia adalah kerja jiwa di jalan kesempurnaan dalam kehidupan yang utuh. Cinta terdiri dari satu jiwa yang menghuni dua tubuh. Yang lemah selalu mendambakan keadilan dan kesetaraan, yang kuat juga tidak mengindahkan. Sehubungan dengan persyaratan seni, kemungkinan yang tidak mungkin selalu lebih disukai daripada yang tidak mungkin. Kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Sukses bukanlah tindakan tetapi kebiasaan. Jika Anda ingin memahami sesuatu, amati awal dan perkembangannya.